apa Kang Fer? Kira-kira sudah 8 tahun ada Kang Fer ya? Ada 8. Ya, biasanya kita 8 tahun. makan sepiring berdua di Menteng. Ya. Sejak Kang Fer duduk di DPR RI, saya belum pernah makan sepiring berdua dan ngopi sebelah lagi. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Terima kasih Kang Fer atas waktunya. Ini alhamdulillah kawan-kawan, mungkin semua belum check in masuk ke Zoom meeting kita. Jadi Kang Khoir ini kawan saya, sama-sama di Menteng 58, hanya saja saat ini beliau sudah duduk di DPR RI, sementara saya masih duduk di atas kapal laut dengan stik pancing saya. Insya Allah sebenarnya dengan pola tempat berbeda, perjuangannya sebenarnya sama, cuman tempatnya saja berbeda insya Allah. Kawan-kawan sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini tentang lingkungan hidup ya. Sebenarnya di WMI sendiri memang itu salah satu gawean yang fokus yang kita lakukan gitu ya. Nah, selama ini kita mencoba melakukan beberapa advokasi dan kegiatan-kegiatan dalam isu-isu lingkungan hidup. Tapi memang yang nampak di permukaan WMI ini lebih condong pada kebencanaannya. Nah, seperti yang dikatakan Sekjen tadi, ada hal-hal mitigasi yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan saat ini Kang Khoer karena pas posisinya di Komisi 4 bertepatan dengan lingkungan hidup. Saya rasa nanti kita akan mencoba sharing dengan beliau seperti apa dan bagaimana sebenarnya yang pas dengan langkah-langkah yang akan diambil WMI. Isu lingkungan hidup ini bukan hanya masalah WMI, tapi juga masalah Indonesia dan dunia. Banyak hal yang terjadi di Indonesia, mulai dari pemanasan global, kerusakan ekosistem laut, kerusakan hutan, pencemaran tanah, air dan udara, berkurangnya resapan air, permasalahan sampah yang numpuk, ya dan sebagainya. Nah, ini ada yang menarik juga memang. Ketika kita coba fokus di hutan mangrove nih Kak Khoer, contohnya kita advokasi di Mande ini. Di Mande ini Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kebetulan ada kader WMI yang menjadi ketua Pokdarwis di sana ya, kelompok sadar wisata di Mande Sumatera Barat ini. Dan Mande ini salah satu kawasan yang memulai hutan mangrove lumayan besar atau lebar setelah Pasaman Barat. Itu Pasaman Barat itu hutan mangrove-nya nomor 5 di Indonesia, kalau nggak salah ya terlebarnya itu. Nah, di sini contohnya kita melihat kerusakan hutan itu bukan hanya di darat tapi juga di pesisir pantai ya, mangrove ini. Kenapa? Ini akibat dari satu pertambangan, kemudian juga perkebunan, juga pemukiman atau tempat wisata. Dan ini sangat lucu ketika kasus di Mande Sumatera Barat ini hutan mangrove kemudian terpampang nama sudah menjadi hak milik seseorang gitu loh. Berarti ada yang melakukan proses jual beli gitu, terhadap hutan mangrove dan ini sangat luar biasa. Makanya ketika Sandiaga Uno datang ke Sumatera Barat itu sempat saya sampaikan ini sangat merugikan ekosistem sebenarnya. Tapi ini lagi-lagi kan kekuatan uang yang bicara. Kita sebagai pihak NGO tidak mempunyai kekuatan yang pure ketika harus melawan seperti itu gitu ya, melawan kekuatan-kekuatan uang yang terjadi. Baik, jadi kawan-kawan semua kita simak deh ya bagaimana penjabaran-penjabaran dari Kang Khoer nanti. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap kehadiran Kang Khoer di sini untuk sharing dengan kita terkait dengan program-program yang ada di Komisi 4 DPR RI. Dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan seluruh Indonesia ini kebetulan sudah mulai masuk semua ini, mulai pada check-in ya. Ada dari Jawa Barat juga, Bengkulu sudah, insya Allah mudah-mudahan ini sampai nanti yang di Sulawesi lah bisa ikut ya insya Allah. Ini ada yang dari Garut juga kayaknya, dari Ranca Buaya masuk. Oke, mungkin itu Pak Sekjen dari saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya harap nih semua nyimak ya, kita ikutin karena ini sangat penting bagi Indonesia dan juga lembaga kita karena apa yang hasil dari diskusi ini mungkin nanti akan kita follow up. Mungkin demikian Pak Sekjen. Baik, terima kasih Bang Handriansyah atau teman-teman di daerah lebih kenal dengan Bang Buyo dari Ketua Umum Wahana Muda Indonesia. Teman-teman tadi ada beberapa catatan terkait isu lingkungan hidup. Mungkin sebagai tadi kita mungkin main udah di bagian kerusakan impact ketika teman-teman melakukan review di beberapa korban seperti longsor, banjir bandang dan lain sebagainya.
Nah, sementara di hulunya atau nanti kita akan melihat kebijakan. Coba sebelum ke Kang Hoer, kita masih nunggu beberapa teman-teman di daerah. Ini baru Sumatera, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat yang masuk Sulawesi, Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Utara. Saya ingin ke Bang Ucok dulu nih, memberikan beberapa pointer, mungkin nanti masukan atau apa, karena Bang Ucok ini sangat concern dengan Undang-Undang Ciptaker. Mungkin ada beberapa singgungan dari Undang-Undang Ciptaker ini. Mungkin dari Bang Gusli Piliang memberikan beberapa pointer mungkin terkait isu lingkungan hidup. Sambil nunggu teman-teman dari daerah, Bang Ucok mungkin apa pointernya yang bisa di-sharing dengan anggota Dewan? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang lebih layak menjelaskan Bang Hoer ya. Karena kan Kang Hoer pelaku dari regulasi tersebut, Bang. Artinya seharusnya ke Kang Hoer dulu lah. Saya kan sebagai junior harus tertib juga kan. Tunggu yang lain. Ada apa gambaran-gambaran yang itu bisa disinergiskan. Itu aja, Bang Nur. Oke, masih malu-malu ini kadernya Bang Hoer, kan. Baik, teman-teman sahabat Wahana Muda Indonesia, ini sangat berharga pada kesempatan hari ini kita berikan waktu yang agak luas pada Kang Hoer untuk bisa sharing session Zoom pada malam hari terkait isu lingkungan hidup. Mungkin nanti juga Kang Hoer bisa mengeksplor ke beberapa mitra yang bisa diinformasikan kepada kita. Semoga dengan informasi-informasi ini kita lebih optimis melihat peluang-peluang apa selain tadi kita juga siap siaga, cuma sisi lain kita juga coba mengelaborasi apa yang bisa disinergiskan dengan pemerintah, khususnya tadi Kang Hoer, karena beliau terlibat langsung dalam proses regulasi yang bermitra dengan kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, lautan, potensi apa nanti yang bisa di-share. Kepada Kanda Khairuddin Amin, saya persilakan. Unmute. Di chat. Kang Hoer di unmute. Di unmute. Oke. Unmute. Oke. Terima kasih atas kepercayaan semua dari Wahana Muda Indonesia. Tentu saya bahagia malam ini bisa diundang oleh Pak Buyung, Pak Nur, ada juga hadir Pak Gusli Piliang dan seluruh yang hadir dari seluruh jaringan Wahana Muda Indonesia yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah bisa jumpa malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala nama binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi ajmain. Tentu pembicaraan malam ini adalah patut kita syukuri. Banyak bangsa kita, salah satunya kita yang hari ini ingin membicarakan, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah diberikan kesehatan, bisa berjumpa walaupun lewat udara dalam Zooming hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, jadi ilmu bagi kita semua, terutama bagi saya. Yang kedua, pertemuan kita insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa di darat dan lebih concern untuk membicarakan problem lingkungan hidup ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang melibatkan 7.000 pasal, itu merubah 7.000 pasal dan 77 undang-undang yang dirubah.
tentu adalah Undang-Undang Kehutanan nomor 4199, terus Undang-Undang tentang Perlindungan Pertanian. Nah, yang belum kena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 90 dan Undang-Undang tentang Cagar Alam. Kita sebetulnya di Komisi 4 sudah membicarakan panjang lebar tentang masalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini memang di dalam hab lingkungan, terutama urusan AMDAL ini memang tidak diatur secara tegas. Walaupun memang ruangnya lebih mempermudah para pengusaha. Dan kita harus mengawasi, menyoroti nanti di peraturan pemerintah yang kita butuh dikaji ulang kembali bersama-sama apakah ini memang memberikan ruang seluas-luas bagi pengusaha atau memang ada batasan pertanggungjawabannya. Yang kedua, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang lingkungan, bab urusan batas wilayah tentang penataan kawasan hijau ini dihilangkan yang 30% itu. Itu dari Undang-Undang Kehutanan dihilangkan di Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Dan tentu ini kerugian yang sangat besar bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Karena betul-betul hari ini itu tergantung bukan terhadap undang-undang, tapi tergantung terhadap siapa pemegang izin kawasan. Pemegang izin kawasan, pengusaha bertanggung jawab atau tidak, dan akan tergantung juga pada siapa yang punya kebijakan. Yang punya kebijakan tentunya adalah pemerintah. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja juga ini yang luar biasanya adalah proses perizinan itu tidak melibatkan DPR. Jadi pelepasan kawasan hutan dan yang lain, DPR hanya betul-betul mengawasi dan secara teknis undang-undang DPR tidak diberikan kewenangan untuk melakukan proses pertimbangan pada pelepasan kawasan hutan. Beda tentu dari Undang-Undang Kehutanan tempo dulu, tahun 4199, DPR Komisi 4 sebelum satu kawasan dilepas, maka itu harus dibicarakan di Komisi 4 dan harus ada keputusan secara politik. Hari ini itu dibebaskan, dan itu artinya kerugian terbesar. Saya ingin sampaikan bahwa dalam proses perumusan undang-undang ini, ada yang disebut politik hukum. Politik hukum itu melihat kecenderungan konfigurasi politik yang ini konfigurasi politik apa yang melahirkan produk hukumnya undang-undang seperti apa. Kalau undang-undangnya adalah pro pengusaha berarti konstruksi politiknya adalah politik yang punya kecenderungan dan punya keberpihakan terhadap pemodal. Kalau memang konstruksi politiknya dia bela lingkungan hidup, ekologisme, konstruksi politiknya pasti insya Allah dia punya kecenderungan terhadap lingkungan negaranya. Konstruksi politiknya berpihak pada hutannya, pada lingkungannya, pada bangsanya, pada negaranya. Tentu alasan membuat rumus undang-undang yang lebih mudah, tidak banyak tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pengaju usul AMDAL dan izin pelepasan kawasan yang lain, itu adalah tentu alasan yang paling teknis dari pemerintah dari dulu sampai sekarang disampaikan seperti itu. Dan bagaimana mempermudah, menyederhanakan birokrasi dalam hal persoalan perizinan, itu adalah sebuah alasan dari pemerintah dari dulu sampai sekarang. Nah ini kami sampaikan semuanya, posisi hari ini adalah posisi yang memang betul-betul kalau dari sisi undang-undang Cipta Kerja itu betul-betul eksekutif hippie, ini Pak Gus Piliang terutama. Jadi betul-betul dominan kekuatan posisi politiknya ada di pemerintah. Kalau DPR hari ini tidak harus konsultasi, mereka bisa melakukan sebuah proses kebijakan. Nah kalau pertanyaannya kenapa kemarin waktu dirumuskan di DPR, kok produknya seperti ini? Saya ingin sampaikan di DPR itu para ketua umumnya adalah dalam ruang lingkup kekuatan politik tertentu yang tentunya berdampak pada ruang pembahasan di internal DPR. Jadi tidak berdiri sendiri, anggota-anggota DPR itu akan tentu tergantung pada ketua fraksi dan ketua umum partainya. Seperti apa kecenderungan kebijakannya masing-masing. Dan saya yakin teman-teman yang hadir pada Zoom meeting hari ini sangat memahami ketua umum A, partainya A, ketua umumnya A, berkecenderungan apa dan siapa. Yang selanjutnya kami di Komisi 4
hari ini membentuk panja kawasan hutan. Tentu sangat mengakomodir bila ada teman-teman yang dari pihak manapun ingin menyampaikan tentang keberatan-keberatan dan masalah-masalah yang terjadi dari sisi dampak lingkungan hidup dari proses pelepasan kawasan hutan. Yang tadinya hutan menjadi eksploitasi para pengusaha di bidang apapun, tambang ataupun penebangan hutan. Dan kita harus awasinya itu adalah jika mereka mendapatkan izin 100 hektar, ternyata yang ditebang yang dipakai adalah 200 hektar. Yang 100 hektar inilah seperti apa sebetulnya. Jadi kalau hari ini kita sudah menyebutkan bahwa kita ada hampir 20 juta hektar kebun, saya pikir 2 kali lipatnya itu adalah kawasan yang liar yang sudah dipakai hutan menjadi kebun. Dan ini adalah sebuah keadaan yang mengkhawatirkan masa depan kita semua. Nah, kami di Panja Pelepasan Kawasan Hutan di Komisi 4 merumuskan ingin membangun benteng. Mudah-mudahan ini butuh support semua pihak. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi BKSDA kita ya, tentang konservasi sumber daya alam hayati kita, tentang konservasi sumber daya alam dan hayati. Kira ini akan didorong menjadi benteng yang akan mengukur. Jadi kalau undang-undang, karena undang-undang itu memberikan ruang lebih loncer, lebih lumer, lebih terbuka, maka kita akan membawa rumusan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ini akan jauh lebih rigid, lebih tertutup untuk membentengi kawasan-kawasan hutan kita. Yang salah satunya ingin kita dorong itu adalah memperbanyaknya cagar alam. Jadi cagar alam di kita itu sangat sedikit. Itu undang-undangnya tahun 64, sangat sedikit cagar alam di kita. Belum bertambah bahkan berkurang. Nah, ingin kami dorong teman-teman wahana muda Indonesia itu mendorong kawasan-kawasan hutan menjadi taman-taman nasional, menjadi cagar-cagar alam. Contoh, seluruh pegunungan-pegunungan kita bagaimana didorong menjadi taman nasional. Kalau itu menjadi taman nasional itu menjadi paten, tidak bisa digunakan menjadi hutan produktif. Hutan yang bisa diganggu, hutan yang bisa dieksploitasi, hutan yang bisa dikembangkan kawasannya oleh pemerintah. Jadi kalau kita dorong menjadi hutan taman nasional, menjadi cagar alam nasional, nah insya Allah itu punya kedudukan yang lebih status quo yang tidak bisa diganggu gugat. Posisi hari ini tanah yang setelah itu adalah tanah konservasi masih bisa digugat masih bisa sekarang itu masih bisa diurus perizinannya tetap menjadi hutan produktif. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita untuk semua. Maka saya ingin sampaikan di forum terhormat hari ini di Forum Wahana Muda Indonesia ini, bagaimana kita semua bersama-sama mendorong, mensupport, memperbanyak secara masif cagar-cagar alam, kalau gunung taman-taman nasional, kalau hutan-hutan taman nasional, agar ini wilayah betul-betul terjaga utuh, tidak bisa diganggu gugat kembali. Dan kedua, memonitor kawasan-kawasan konservasi kita yang memang sudah dalam perlindungan undang-undang, betul-betul masyarakatnya bisa menjaga bersama-sama. Tanpa kesadaran masyarakat Indonesia yang baik, ini mungkin hutan kita itu akan habis. Jadi saya bersyukur kalau saya melihat fenomena Panglima Burung ya yang di Kalimantan itu, yang dia menyatukan seluruh dayak yang ada se-Kalimantan. Saya melindungi hutan-hutan mereka adalah bagian kinerja kita yang harus disambungkan, disinergiskan bersama-sama. Nah ini kondisi kita hari ini ya, kondisi proses kebijakan secara politik yang ada ruangnya dalam konteks pemerintahan kita. Mudah-mudahan ke depan kalau perubahan struktur kekuasaannya sudah berubah, nanti ada perubahan undang-undang yang jauh lebih signifikan. Karena kalau memang kita mau melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah proses perizinan segala untuk kerja, iya, tapi ruang untuk menjamin bahwa kehadiran hutan kita itu tidak ada jaminan
yang baik dari sisi undang-undangnya. Karena memang contoh seperti perizinan itu betul-betul diserahkan kepada pemerintah dan kita DPR hanya bisa mengawasi, tidak bisa memberikan ruang pertimbangan politik apapun. Yang selanjutnya, saudara-saudara yang saya cintai, saya hormati di forum hari ini, ingin kami sampaikan bahwa kami di Komisi 4 punya mitra lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu dari kementerian lembaga. Kalau bidang-bidang badan-badan yang non kementerian, ada Pupuk Indonesia Holding Company, ada Bulog, ada Pertani, ada Pelindo, banyak badan-badan yang memang bekerja sebagai mitra Komisi 4. Untuk kita bisa melakukan proses kerjasama yang sinergis, insya Allah kami bisa dorong bersama-sama. Yang kedua, di ruang politik kita hari ini, kalau memang posisi pergerakan lingkungan lemah, maka saya pikir lingkungan kita hari ini akan mengkhawatirkan. Hutan-hutan kita mengkhawatirkan. Fenomena kebencanaan alam baik yang Kosmeyer yang sifatnya akibat ulah manusia yang buruk dari sisi pengelolaan lingkungan, contoh banjir Jakarta karena di hulunya hutannya habis di daerah Puncak Bogor, jadi tidak akan pernah beres banjir di Jakarta kalau hulu airnya tidak pernah beres. Nah, untuk mendorong beresnya hulu air untuk proses penataan rehabilitasi kawasan itu tidak mudah. Sampai sekarang mereka sadar, mereka tahu, tapi mereka tidak bisa lakukan. Bagaimana merehabilitasi kawasan-kawasan strategis agar tidak dieksploitasi oleh pengusaha atau sekelompok orang atau seorang per orang yang berdampak pada lingkungan yang sangat fatal. Nah, ini kondisi-kondisi kita hari ini adalah yang sangat mengkhawatirkan, kebencanaan makin naik di mana-mana karena ulah sikap manusia yang melakukan proses eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu tentu saya secara pribadi mengajak kita bersama-sama sebagai kelompok muda, mari kita ke depan untuk menatap Indonesia jauh lebih baik, Indonesia menjadi paru-paru dunia, Indonesia menjadi pusat hutan dunia, bagaimana terjaga, lestari, sampai anak cucu kita nanti di masa depan. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Buyung, terima kasih kawan-kawan semua, saudara-saudaraku semua. Untuk sementara saya sampaikan seperti itu, sampai di situ dulu, nanti kita dengarkan dari yang lain. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Khairuddin Amil yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI yang sudah panjang lebar memberikan informasi yang sangat berharga kepada kita. Tadi ada beberapa poin penting terkait regulasi yang hari ini notabene yang keluar tadi. Kanda Khairuddin menceritakan bagaimana konfigurasi yang terjadi di luar panggung, di dalam panggung, karena kita masyarakat ini hanya menyaksikan tampilan dari depan layar. Tadi Bang Khair sudah menceritakan bagaimana konfigurasi atau ruang politik pada era sekarang memang memberikan bobot yang sangat kuat terhadap eksekutif atau eksekutif heavy tadi, hingga regulasinya memang satu sisi mendorong pelepasan yang sangat masif di sektor kehutanan, yang menjadikan Indonesia sebagai barometer paru-paru dunia. Ini sangat mengkhawatirkan. Ini mungkin bagian dari kalau dalam Islam itu fitnah akhir zaman lah, kerusakan yang timbul akibat kebijakan-kebijakan yang didorong oleh penguasa yang sangat kuat. Terus ada beberapa poin lagi tadi, strategi beliau mendorong kita bagaimana memperkuat, tadi Kanda Khairuddin memberi clue, ada undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan hayati, ini mendorong partisipasi publik untuk tadi mencoba berkolaborasi untuk memperkuat atau lahan-lahan yang kita dorong menjadi kawasan konservasi nasional, taman nasional, hutan nasional, dan sebagainya. Karena satu sisi ada pelepasan hutan dan sebagainya dipermudah, satu sisi DPR tidak tidak diberikan ruang untuk terkait pelepasan itu. DPR hanya melihat saja dari jauh,
Nah, ini perlu terlibatan publik juga seperti ini. Bang Dede Gusli Piliang mungkin bisa memberikan perspektif atau spektrum hukum lain terkait tadi konstruksi yang diberikan oleh Kanda Khairuddin Amin, sehingga forum ini bisa memberikan poin-poin penting ke depan tahun baru Islam, hingga kita selaku generasi muda Warna Muda Indonesia ini memiliki agenda yang jelas terkait isu-isu lingkungan, isu-isu kehutanan, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Bang Ucok, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Nur. Mohon izin Bang Hoer, Bang Buyung, tanpa mengurangi rasa hormat. Sebenarnya aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan di bulan November 2020 itu kan sudah terdistribusi atau sudah disosialisasikan, baik itu turunan dari pemerintah maupun turunan dari institusi pelaksana aturan itu sendiri. Contohnya di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 terkait pengelolaan kehutanan itu sendiri. Sesuai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, yang intinya sebenarnya saya belum baca sepenuhnya ya. Di PP tersebut, di ketentuan umumnya itu banyak ada 3 fokus pengaturan terkait pengelolaan hutan itu sendiri. Nah, baik persoalan pencegahan terhadap eksploitasi besar-besaran. Nah, tinggal kan bagaimana peran masyarakat, aktivis lingkungan mengawal proses itu. Tentu juga harus melibatkan penyimbang dari negara ini, yaitu legislator kita. Bagaimanapun legislator punya tanggung jawab pengawasan terkait pengelolaan tersebut. Sementara untuk pelaksanaan teknis, nah, kemarin kalau nggak salah disosialisasikan oleh KLHK dan Kehutanan, itu terbit dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021 terkait pengelolaan hutan itu sendiri. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan serius. Kalau tadi Kang Khoer sampaikan, nah, artinya kan legislator kita ini nggak punya peran lebih dalam menentukan mana yang boleh, mana yang ini, karena sudah diambil alih oleh pemerintah langsung. Tapi kan perlu diingat, legislator kita juga punya fungsi kontrol dari pengawasan produk regulasinya itu sendiri. Pada ruang contoh gini, pembentukan PP dan Permen KLHK itu tentu kan tidak terlepas dari RDP yang sudah dilakukan dengan mitra kerjanya di legislator. Poinnya di situ. Nah, artinya aturan-aturan pelaksana ini tidak mungkin bisa semena-mena tanpa diuji dulu di forum
yang sering kita dengar RDP di legislator. Nah, artinya dari situ aja udah mulai kalau kita memang mau konsen pada persoalan-persoalan lingkungan, terutama kehutanan, maka proses pengawalannya harus dimulai dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Nah, artinya kan hari ini baru selesai pada permennya. Tentu kan akan ada turunan-turunan ke bawah yang itu melegalkan para pelaku-pelaku yang ingin memanfaatkan kehutanan. Nah, cuman saya nggak mau membahas itu lebih detail, lebih jauh, karena intinya saya belum baca PP-nya, saya belum baca permennya, kan gitu. Kalau dari ketentuan umumnya ada sedikit harapan lah dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, harapan inilah yang harus kita kawal. Bagaimana konsistennya pemerintah terhadap produk yang dia ciptakan. Karena kan kalau dilihat dari pasal 1 ayat 56 PP 23 tahun 2021 itu kan jelas terkait reboisasi. Nah, artinya kan ada harapan sejauh mana komitmen pemerintah dalam mewujudkan itu. Nah, kalau kita flashback ke belakang, contohlah kayak yang sempat viral, bagaimana lahan itu dieksplorasi besar-besaran tanpa ada tanggung jawab dari si pelaku usaha. Padahal kalau dari sisi aturan, mekanisme, nah ini kan ada tanggung jawab bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan lahan itu sendiri. Nah, kenyataannya kan pemerintah tidak hadir untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut. Akhirnya banyak di kawasan-kawasan Kalimantan terutama tambang-tambang yang sudah tidak produktif, tidak ada upaya untuk mereboisasinya lagi. Menutupnya aja jangan kan gitu, apalagi merubah fungsinya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Nah, satu sisi kan kalau aktivis lingkungan, masyarakat sekitar, kalau teriak kan ya walau alam lah, ya kan didengar oleh pemerintah kan. Nah, di mana temboknya tebal kan, ya tentu suaranya nggak akan masuk. Tapi kalau legislator kita yang teriak, nah, insya Allah pemerintah kita akan mendengar itu. Tapi kan sejauh mana teriakan itu konsisten kan gitu. Yang kebanyakan kan ya cuman di ruang-ruang rapat, tapi tidak ada tindak lanjut dari penyelesaian persoalan lingkungan. Nah, ini kebanyakan kasus. Apalagi kasus-kasus pencemaran udara. Nah, ini kan analisis dampak lingkungannya sejauh mana. Contoh yang baru-baru terjadi di Balongan, Cilacap. Nah, ini kan harus menjadi atensi serius bagi legislator kita. Nah, karena kan banyak dampak yang bisa ditimbulkan, tidak hanya pada kerusakan lahan itu, tapi pada kesehatan, bencana alam. Ini yang harusnya menjadi concern legislator untuk mengawal hak-hak rakyat
yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin kalau untuk lebih mendetail, kalau yang saya tanggap di PP 21 tersebut, 23 tersebut, membagi 3 fokus. Pertama, terkait hutan itu sendiri. Hutan itu kan banyak variabel yang itu ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, baik itu hutan negara, kawasan hutan negara, hutan hak atas tanah, hutan hukum adat, belum lagi persoalan-persoalan izin dan tanggung jawab dari eksplorasi itu. Nah, sementara kan kalau dicermati di permen ini kan permen nomor 9 tahun 2021 itu, permen LHK berfokus pada perhutanan sosial. Nah, ini kan bagaimana pemanfaatan hutan itu sendiri. Nah, pengelolaannya segala macam. Nah, ini kan sesuai dengan amanah yang diatur di PP tersebut. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi concern kita. Artinya bentuk pengawalan itu tidak ketika kejadian kita melakukan advokasi, tapi ketika embrio merubah aturan itu ada, maka ini yang harus kita kawal. Karena kan perubahan aturan itu tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh legislator kita. Nah, artinya concern kita itu harus dimulai dari situ, bukan lagi pada sudah kejadian baru kita teriak-teriak. Nah, artinya banyak peraturan baik itu yang bisa dilanggar maupun yang bisa dirubah. Nah, mungkin itu aja, Bang Nur, dari saya, bisa dilanjut. Terima kasih, Bang Khoer, Bang Buyung. Ya, ini masih malu-malu nih Ucok untuk memotret terkait kebijakan atau regulasi, itu baru lingkungan ya, lingkungan hidup. Tadi Bang Ucok lebih menitik beratkan bagaimana kita bermain di ranah kebijakan yang sudah dikeluarkan, baik produk regulasi diciptakan maupun PP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus tadi ada beberapa permen perhutanan sosial ya. Memang itu ada celah, ada potensi dari regulasi yang muncul dari pemerintah hari ini. Satu sisi kita mungkin tadi, apakah mau mengambil jarak atau kita ikut dari dalam, dari sistem sesuai dengan regulasi yang keluar dari pemerintah itu sendiri. Baik, ada Bang Dempo, salah satu legislator di Bengkulu. Beliau juga pernah membidangi nih, kalau nggak salah membidangi masalah lahan-lahan yang bermasalah nih. Mungkin bisa share, bisa sharing di forum ini, Bang Dempo, terkait di Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu, karena tahun berapa itu banjir hampir satu provinsi ya, 18 kabupaten kelelep semua oleh banjir. Ini contoh konkret bagaimana lingkungan hidup sangat berdampak terhadap lingkungan. Saya persilakan Bang Dempo, ini sama-sama satu marga dengan Kang Khoer ya, sama-sama biru bajunya. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang, nih agak gelap, lagi di jalan nih Bang, lagi Ya, di mobil ini. apa-apa, yang penting gagasannya agak gelap. Salam kenal Bang Khoer. Ya, saya sedikit cerita Bengkulu ya. Bengkulu ini saya sejarahnya dulu sejak mahasiswa sering demo membantu masyarakat dalam rangka pembebasan lahan taman guru. Nah, ini agak lucu nih, pertama taman guru ini
tanah marga dulunya, tanah marga yang sudah ada dari zaman kerajaan terlebih dahulu, tiba-tiba oleh zaman Soeharto jadi taman guru. Nah, saya sejak mahasiswa berjuang, sudah sempat sampai ke Kementerian Kehutanan, dan terakhir ini kemarin, saya melalui Kementerian ATR dan juga Tata Ruang Wilayah Bengkulu, saya berjuangkan agar Taman Buru ini kembali menjadi hak rakyat, diinflapkan, pertama. Yang kedua, saya menyoroti lingkungan hidup Bengkulu, dan sekarang saya menjadi Wakil Ketua Pansus Raperda Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup Bengkulu. Di mana Bengkulu ini hampir 50% hutannya habis, Bang. Habis digunakan oleh saat perusahaan tanan, baik itu kayu maupun sawit. Misalnya di Bengkulu Tengah itu, yang kemarin WNI advokasi banjir, tahun 2018 kemarin, itu hampir semua Bang Dempo, suaranya pecah. Bisa diulang tadi pas advokasi terakhir tahun 2018 tadi. Setelah itu pecah suara Bang Dempo terakhir dari advokasi tahun 2018. Nah, silakan Bang Dempo, mungkin dites dulu suaranya. daerah hulu yang membabat habis perhutan. Dempo unmute. Oke. Suaranya belum stabil Bang Dempo. Suara Bang Dempo hilang, belum stabil. Cek sound. Oke, Bang Dempo bisa cek sound? Saya rasa Dempo di cut dulu nih sampai dapat sinyal, Pak Nur. Oke. Sambil nunggu Bang Dempo dapat posisi sinyal yang bagus. Cek dulu, Bang. Cek sound. Cek sound dulu Bang Dempo, tadi putus. Oke, tadi ada beberapa poin penting yang coba dieksplorasi baik dari Bang Gusli Piliang maupun Bang Dempo terkait beberapa isu lingkungan. Sebelum ke Kang Hoer, ada Kang Hartanto Jember, Jawa Timur, bisa sharing terkait agenda lingkungan hidup. Kemarin teman-teman beberapa bulan lalu melakukan penanaman mangrove ya di Jember ya. Mungkin bisa sharing karena masih blank terkait regulasi dan lain sebagainya. Ini bisa sharing di forum ini apa-apa aja program di Jember yang dilakukan terkait lingkungan hidup sambil nunggu Bang Dempo. Bang Hartanto, saya persilakan. Pak Hartanto, Mas Hartanto bisa cek sound? Mas Hartanto. Kayaknya sinyalnya blank juga nih. Jawa Timur blank juga. Oke, Bang Dempo masih blank. Saya kembali ke Bang Buyung, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi memang betul ya, seperti yang digambarkan tadi, untuk Sumatera ini memang sangat rawan ya, sangat rawan sekali. Bahkan kalau kita presentasi hutannya itu memang sudah berubah lah ya. Dan Sumatera itu sudah berubah menjadi perkebunan rata-rata. Perkebunan ini, contohnya nih Kang Hoer, ini contoh real nih ya. Kalau kita ke Sumatera Selatan, itu ada di kawasan Lubuk Linggau, itu ada PT London Sumatera ya, Lonsum. Dan saya advokasi di sana itu sekian lama tempo hari. Nah, itu udah
berapa ribu hektar yang dikelola itu 60%-nya itu hutan itu sebenarnya. Nah, ini mungkin Kang Khoer tahu lah nama PT ini lah ya. Nah, hanya saja memang permasalahannya ini kan satu sisi seperti tadi kasusnya, legislatif itu tidak bisa melakukan apa ya, karena tidak ada jalur dari perizinan lah ya, jalur perizinan yang diapakan oleh DPR RI ini. Sementara mereka pasti bermain dengan eksekutif lah ya, pihak eksekutif. Nah, ketika kita mengadvokasi ini, masyarakat teriak ke kita, akhirnya kita terbentur nih Kang Khoer. Kita terbentur sendiri oleh pemerintahan setempat sebenarnya, dan juga para pemain-pemain lokal, sehingga terjadilah kemarin pemekaran wilayah, contohnya salah satunya Muara Tara ya, Musirawas Utara, karena memang mereka bermain dalam hal ini. Nah, ini contoh-contoh yang banyak kita alami di daerah sebenarnya. Nah, begitu juga dengan Pekanbaru. Pekanbaru yang hutannya pun zero. Bahkan kalau kita lihat di sana hutannya ada hutan RAPP ya, PT Kertas itu, dan itu pun tebang tanam, bahkan jumlahnya sekarang udah berkurang. Nah, ini yang dihadapi oleh kawan-kawan juga di wilayah Riau ya. Nah, menghadapi fenomena ini kan PR-nya. Ini Bengkulu juga tempo hari gitu juga. Kita melihat bagaimana kebun seperti dikatakan Dempo tadi juga habis itu. Bahkan kalau mau jujur nih, gubernur yang dulu dipenjarain Dempo ketika masih mahasiswa ini ya, itu apa ya? Keluarganya bahkan memiliki kebun yang garapan tambang yang sangat luas sehingga memakan hutan ya, hutan yang tidak ada izin tambangnya tapi dimakan. Nah, ini sebenarnya gimana sih strateginya Hong Kong Fair ya? Bagi kita nih NGO seperti WMI ini dalam menyikapi ini yang selalu terbentur dengan hal seperti ini. Jadi ketika kita melakukan advokasi selalu susah dan tidak stuck akhirnya seperti itu. Nah, Fair. Ya, ini. Langsung ya saya tanggapi nih dari Dede Gusti Piliang sama Bang Dung sama Bang Dempo tadi. Akan gini sebetulnya ya. Pertama, dari sisi memang yang hari ini ada memang akses untuk usaha itu memang kan dibuka karena Undang-Undang Cipta Kerja namanya juga. Undang-Undang Perlindungan Hidup nomor 32 tahun 99 ya itu kan memang sudah dibuat, tapi kan oleh Cipta Kerja itu dirubah. Nah, kita ingin melihat dari sisi sebetulnya kenapa para pengamat tidak menilai jauh lebih baik antara kerja dengan UU PLH dulu, karena memang sama-sama membatasi warga dalam proses pengawasan, membatasi masyarakat dalam proses contoh AMDAL. Kalau AMDAL ini ingin ada keberatan dari masyarakat kan sudah tidak ada. Ini resiko yang besarnya. Yang kedua, apa yang sampaikan tadi bahwa dari sisi ruang memang proses perundang-undangan awal, exercise-nya kita memang terlibat di Komisi 4 dari Kahutara. Dan kita betul-betul dari awal memperkuat Undang-Undang 32 bukan memperlemah. Tapi apa yang terjadi karena ini tugasnya di Badan Legislasi di Balik itu berbanding berbalik dari exercise kita. Contoh, kawasan 30% kita tetap mempertahankan, bahkan ingin menambah dengan itu malah ya hapus. Dua, pidanaan dari sisi para pelanggar terutama yang membuang limbah B3 di kawasan lingkungan kita itu juga hapus, yang kurungan 3 tahun denda 3 miliar itu juga hapus. Terus proses perizinan yang kita ingin agak lebih diperketat dan itu juga hapus. Dan keterlibatan DPR, proses untuk melibatkan DPR untuk proses pengawasan, proses pembahasan itu juga tidak ada. Nah, kalau memang dibicarakan dari sisi teknis proses pembuatan perundang-undangan, ya waktu itu memang di Badan Legislasi. Dan tentu Badan Legislasi itu mewakili seluruh komisi, terutama Komisi 4 yang membidangi salah satunya Undang-Undang Lingkungan Hidup, terutama pasal 26 tentang lingkungan ini. Dan tentu ini menjadi kondisi seperti ini, saya sudah sampaikan, politik hukum pada waktu pembahasan itu, konfigurasi politiknya adalah semua adalah pro pemerintah. Hanya sedikit yang tidak pro pemerintah. Maka kan dalam konteks politik hukum begini,
Kalau konstruksi politik hukumnya punya kecenderungan A, kekuatan politiknya A, maka produk undang-undangnya akan A. Kalau konstruksi politik hukumnya pada waktu pembahasan Cipta Kerja pro-nya pemerintah, maka undang-undang Cipta Kerja akan bagaimana inginnya pemerintah. Karena inisiasi Cipta Kerja itu dari pemerintah. Kalau kita di Komisi 4 pada saat memberikan pertimbangan sudah tidak dilibatkan lagi. Makanya kita hari ini ingin mendorong Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 untuk naik Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati kita, ingin didorong agar menjadi tanggul terakhir dari bagaimana pertahanan lingkungan kita. Yang kedua dari sisi pragmatisnya undang-undang yang sekarang, contoh ada perhutanan sosial. Dulu ada memang LMDH oleh masyarakat. Perhutanan sosial jauh lebih mudah dan memang ini yang kita hati-hati. Jadi contoh ada kawasan hutan, kawasan wisata hutan. Nah, ini di BKSDA itu diperbolehkan hari ini. Dan kita bisa memprosesnya sesuai tahapan-tahapannya dan izinnya di Jakarta. Dan insya Allah kita bisa bantu kalau memang teman-teman kita ada yang di situ. Karena pertimbangan kita di lapangan hari ini, hutan-hutan konservasi jauh lebih aman kalau ada wisata hutannya dikelola dengan baik, ketimbang dibiarkan itu akan habis kayunya. Jadi tidak terjaga, tidak terawat, bahkan masyarakat jauh lebih pintar untuk bagaimana hilang kayu pada waktu itu ketimbang para penjaga hutannya. Kebetulan polhutnya sudah lemah di kita hari ini. Yang kedua nih masalah yang dari Bang Buyung. Memang kondisi di kita Pak Buyung begini. Kita minta data para pengusaha kita berapa ratus, luas kawasan hutan yang resmi berapa, yang ilegal berapa, itu belum pernah kita dapatkan dari pemerintah. Artinya pemerintah pada saat itu dia tidak punya atau punya walau alam, tapi dia tidak ngasih data itu. 2 tahun kita minta itu dia sampai pada akhirnya waktu panja, masih di proses panja sekarang, panja pelepasan kawasan hutan, kita undang seluruh ahli dan seluruh pihak-pihak, para pihak yang memang bergerak di bidang lingkungan. Akhirnya kita punya data daerah Sumatera, daerah Kalimantan, karena kita ngundang. Dan memang betul apa kata Pak Buyung tadi. Jadi kalau izinnya 100 hektar, maka yang ada itu sebetulnya bukan 100 hektar, tapi hampir 150 hektar. Artinya tanpa izin. Dan luar biasa jadi masalah besarnya. Mereka tidak membayar perizinan, tidak membayar pajak, tidak membayar pajak, pendapatan negara, PNBP lah, bukan pajak itu. Pendapatan negara bukan pajak, mereka tidak bayar. Plus di kasus-kasus yang lalu mereka tidak melakukan pertanggungjawaban dirinya yang harus dilakukan sebagai pengusaha. Pertama bayar pajak, pendapatan negara bukan pajak harus bayar. Yang kedua mereka harus rehabilitasi lahan yang mereka eksploitasi. Karena tambang itu sudah hutannya diambil, sudah lahannya diambil. Karena itu batu bara kebanyakan dan nikel dan yang lain kalau di Sulawesi. Nah itu yang jadi keseriusan kita. Kalau ini dibiarkan ini habis hutan kita. Nah, Bang Dempo termasuk di Bengkulu yang tadi. Saya yakin Bengkulu itu tinggal sedikit hutannya, bukan hutan setengah lagi hutan. Karena memang data yang ada di kita, di pemerintah daerah, di pemerintah pusat, mereka nggak mau ngasih data yang sebenarnya berapa hutan kita itu. Satu saat jika Bang Dempo memang di Bengkulu punya data utuh bahwa hutan sekian, yang dieksploitasi sekian, yang rusak gagal tanpa proses eksploitasi dan tanpa pertanggungjawaban para pengusaha, punya datanya satu saat mudah-mudahan bisa ke Jakarta melaporkan kondisi yang ada di Bengkulu, lapor di panja pelepasan kawasan hutan besok-besok hari. Kita insya Allah ini masa reses mau beres, tanggal 16 kita paripurna pertama pembukaan masa sidang. Insya Allah kita tunggu. Kita juga butuh masukan-masukan. Nah, persoalan konsistensi yang tadi kata Pak Dede Gus Pliang ini memang ini kita itu butuh kekuatan politik. Kekuatan politik tentu yang ada adalah pemerintah dan butuh pengimbang. Nah, kita sering ngomong DPR sekarang itu bergigit tapi tidak bisa menggigit. Kita itu bisa menggigit kalau undang-undangnya kita punya. Undang-undangnya berpihak pada kita. Undang-undangnya
Kita punya ruang dalam undang-undang itu. Kita nggak bisa apa-apa kalau undang-undangnya memang nggak ada di kita. Contoh kalau gara-gara Perpu darurat COVID-19 ini pernah lahir bahwa pemerintah bisa merumuskan APBN itu tanpa DPR. Dan itu berjalan, walaupun pemerintah tidak mau sendirian, akhirnya tetap dibahas dengan DPR. Karena takut resiko besar yang mereka hadapi kalau mereka sendirian pertanggungjawaban politiknya. Tapi itu klar, sah, mereka lakukan. Artinya, dan di DPR semua, apa ada yang protes segala macam. Nah, karena konfigurasi politiknya memang sedikit yang kita sebutlah yang di luar pemerintah hanya berapa partai hari ini. Yang di luar pemerintah hanya 2 partai. Dan partai-partai besar itu semua tuh di pemerintah semua. Yang di luar pemerintah juga yang konsisten ya hanya 3 partai itu partai-partai yang menengah ke bawah. Nah ini yang kenyataan politik, fakta politik yang tentu teriakan terus tidak pernah berhenti. Apa yang saya sampaikan di sini, saya sampaikan di forum RDP. Rapat dengar pendapat. Contoh, saya sampaikan kepada Ibu Menteri KLHK, kepada Ibu Siti Nurbaya, kebetulan beliau itu orang Lampung ya, orang Bengkulu lah kira-kira kan tetangganya. Sampaikan sama saya, mana hutan yang sudah dieksploitasi sekarang menjadi hutan. Jangan banyak-banyak, 1 titik saja. Ada tempat yang diberikan izin lepas kawasan hutan menjadi tempat yang bisa dieksploitasi, baik dari hutan maupun dari alam, dari bawah tanahnya, baik tambang maupun hutannya. Mana yang hari ini menjadi hutan kembali? Dan mereka nggak bisa jawab sampai hari ini. Dan itu pertanyaan saya sejak RDP sampai sekarang. Terus kata KLHK bahwa hari ini hutan kita masih aman, sekian persen, saya tanya. Pernahkah kita bertambah cagar alam kita? Pernahkah kita bertambah gunung atau hutan nasional kita? Ataukah berkurang? Jawab, minta jujur. Mereka menjawab, berkurang, bukan bertambah. Artinya tidak bisa dijaga sampai sekarang itu. Dan tentu itu yang sampai hari ini saya pikir hanya saya yang bertanya itu tentu kepada Ibu Menteri sampai sekarang itu yang keras-keras begitu. Mantan Ketua Umum GPI itu. Besok saya bantu ke DPR. Saya ingin nanti setelah kita masuk Pak Nur dikoordinasikan, nanti kita ketemu data-data mana dan di mana, dan selanjutnya terserah pada Gusli Piliang nanti ke depan itu. Iya. Allah. Luar biasa ini apa diskusinya nih. Saya jadi tertarik ini karena memang saya melihat hari ini kelompok-kelompok yang memainkan isu lingkungan hidup pun melihat undang-undang cipta kerja ini juga tidak terlalu banyak bergerak nampaknya, sehingga apa ya kayak tadi itu kasusnya DPR bergigi tapi tidak bisa menggigit ya Kak Hoyer ya. Ya betul. Nah, jadi memang harus ada juga peran yang mensupport DPR ini gerakan-gerakan lapangan ini. Oke, ini ada Bang Dempo masih monitor. Nih Kang Hoyer, mungkin dulu pernah ketemu lah Dempo ini dengan Kang Hoyer ketika masih kuliah. Saya pernah bawa dia ke Menteng Raya 8 ini. Dempo, bisa monitor Dempo? Di unmute Bang Dempo, tadi udah beberapa kali di-mention dan terakhir tadi tantangan dari Kang Hoyer untuk bisa membawa data ketika mungkin bulan depan lah setelah Agustus ini. Nanti kalau saya kabarkan setelah kita mau ada rapat panja ya jadwalnya. Iya. Dan teman-teman bisa minta bertemu dengan panja, bisa kalau memang beres PPKM-nya, lepas PPKM, insya Allah panja bisa terima. Kalau di DPR mereka banyak takut karena persoalan kondisi wabah ini memang karena banyak yang sudah meninggal. Jadi banyak yang ketakutan, kalau kita ya bisa memang biasa walaupun takut mati sama. Tapi jangan berlebihan gitu. Nah, kira-kira begini Pak Nur kalau rumusan saya, jadi ini kan memang ini sebagai informasi untuk kita semua. Besok dirumuskan dulu di mana ada pelepasan kawasan yang memang berdampak pada masyarakat kita. Mana adalah yang melepas kawasan yang jadi pabrik, terus pabriknya secara lingkungan berdampak pada masyarakat kita. Coba diinventarisir, dan kalau ada suratnya ke DPR, dan pasti kita akan tengok ke sana. Dan teman-teman dengan tentu bisa bergerak di situ dan bisa bermitra, dan kita akan menjadi ruang tempat teman-teman untuk melakukan proses konsolidasi politik ataupun melakukan dorongan-dorongan politik yang lainnya.
Nah, kalau itu hal-hal yang secara detail mungkin insya Allah kalau nanti kita di darat ketemu, kita pemetaan, kita melakukan proses bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh kita semua. Jangan orang lain terus yang serius, kita yang serius. Bismillah, Bismillah. Tahun baru Hijriah ya, udah mulai serius nih ya. Nah, kan tahun baru Hijriah ini, kalau dalam surat apa tuh ya, Al-Anbiya atau surat Kahfi ya, bahwa Allah menyebut bahwa inilah awal penciptaan langit dan bumi. Dan inilah awal statement Allah, wala tuzlamu anfusihin, apa kalian tidak boleh mendolimi diri kalian dan tidak boleh mendolimi orang lain. Jadi 1 Muharram itulah hari hak asasi manusia, hari hak alam semesta. 1 Muharram itu Pak Nur. Ya. Jadi kalau Wahana Muda Indonesia, 1 Muharram ini harus jadikan pijakan tentang gerakan lingkungan hidup. Karena Allah pertama menciptakan, yang kedua tidak boleh membuat kedoliman itu di hari yang pertama 1 Muharram. Iya. Jadi kajiannya lebih ke nanti ke fikih, nanti Kang Hoyer ada session tersendiri ya, fikih lingkungan. Ini kita fikih politik dulu nih, siasa dulu nih. Jawa Timur, ada yang mau sharing nggak diskusi nih, mumpung ada Kang Hoyer. Mungkin ada yang bisa di-share sebelum Bang Depo, ada nggak nih? Nih Jember luar biasa nih Jember, nih tumpang pitunya di sana nih Kang Hoyer. Nih teman-teman Jember nih, silakan Mas Zul Hartanto dari Jember. Sharing, Mas Hartanto. Silakan. Kemarin nanam mangrove apa kan? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini biasanya tidak pernah ngobrol kayak gini jadi agak sulit. Apa-apa. Untuk kegiatan yang di Jatim memang di sini mungkin kegiatannya kita gerakan secara langsung. Jadi kita memberi contoh atau sosialisasi langsung ke masyarakat bahwasanya kita itu mencintai fasilitas umum aja untuk sementara. Jadi hal-hal kecil saja. Jadi untuk kehutanan tetap karena kita juga untuk Jatim, kebetulan Jatim banyak relawannya. Totalnya itu ada 2.000-an lebih untuk Jatim. Mereka tergabung dalam WCDI, Polklinde Indonesia juga. Jadi mungkin untuk kehutanan yang dilakukan teman-teman itu gerak langsung ke lapangan. Jadi nyampaikan, mensosialisasikan secara langsung ke masyarakat bahwasanya kita itu menanam atau menjaga alam itu mendapatkan pahala gitu aja, sebagai ibadah aja. Gitu Bang Nur. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Henry dari UMI Jabar, Jawa Barat. Henry. Tes. Ya, silakan Henry. Nih Pak Khoer. Ini Henry ini putranya Pak Azwar ini. Pak Azwar Abu Bakar. Azwar Bengkulu. Oh. Dulu saya bawa Menteng itu tamat SD, salah. Ya. Silakan Henry. Pak Azwar itu ketua DPD Kota Bengkulu atau PW ya waktu itu? Nggak ada. Silakan. Henry. Bang Henry, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Kang Hoyer, Komisi 4 DPR RI, fraksi PAN, Ketua Umum Bang Buyung, Sekjen Bang Nur, ada juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Bang Dempo, dan senior-senior lainnya yang saya hormati. Pertama soal Undang-Undang Cipta Kerja Bang, khususnya kalau kita ya yang di teman-teman juga yang tergabung di WMI Jawa Barat ini juga banyak yang juga ikut hadir ya kan ketika demonstrasi yang hampir 2 hari waktu itu ya, yang ramai sekali di depan DPR RI. Emang seperti yang tadi disampaikan bahwa nyaris tanpa perlawanan sebetulnya
gitu kan, legislatifnya ditekan, sementara legislatif sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana balance of power yang seperti yang kita ketahui begitu. Hari ini kan kita bisa lihat lah beberapa partai saja yang secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah. Namun yang apa ya, kita ngelihat miris juga sebetulnya, misalkan dalam beberapa hal fraksi misalkan PKS setuju, nah tapi nanti ada lagi undang-undang yang dia tidak setuju misalkan begitu, dan seterusnya. Artinya hampir kita bisa pastikan sebetulnya hampir juga tidak ada partai politik yang secara serius beroposisi dengan pemerintah begitu, Bang. Yang kedua, dalam beberapa hal saya juga pernah diajak bicara, Bang, izin Kang Hoer juga dengan salah satu bupati di kabupaten di Bengkulu, Kabupaten Lebong. Waktu itu secara khusus kita bertemu dengan Bang Zul Hasan dalam kapasitas beliau sebagai mantan Menteri Kehutanan begitu. Memang begini, Bang, dalam saya contoh kasus di Kabupaten Lebong itu memang itu merupakan kabupaten yang itu berada di ujung begitu. Kalau dalam konteks pecinta alam atau dalam konteks lingkungan tadi, tentu saya kira kita sepakat lah dalam hal apapun, dalam alasan apapun tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk merusak hutan. Cuman hanya saja, nah bagaimana kalau ini kemudian berdampak untuk pembangunan suatu daerah begitu. Karena kalau di Lebong itu kan jalan-jalannya itu tertutup semua begitu, Bang. Makanya itu ada salah satu rencana untuk menembuskan jalan dari Kabupaten Lebong itu ke Kabupaten Merangin di Jambi. Nah, memang kemarin itu sempat menjadi hambatan karena itu melewati TNKS dan TNBB ya kalau saya tidak salah, Taman Nasional Kerinci Seblet dan Taman Nasional Bukit Barisan, sehingga itu jadi problem hingga sekarang bisa ditembuskan jalan itu. Ya mungkin dalam beberapa hal itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagaimana kemudian kalau bukan pengerusakan sih sebetulnya, jadi penggunaan lahan-lahan Taman Nasional itu bagaimana bisa mengakseskan satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk memajukan sebuah daerah begitu. Nah, selanjutnya yang Kang Loer juga mendengar kan bahwa dalam konteks pandemi ini ada beberapa program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, tentu yang juga jadi mitra Komisi 4 bahwa ada program-program pemberian bibit kalau saya tidak salah itu untuk penanganan pandemi ini, khususnya daerah-daerah yang terdampak begitu. Misalkan kebutuhan terhadap katakanlah jahe dan seterusnya, apakah itu juga masih efektif atau hanya sekedar program-programan aja begitu, Kang? Ya saya kira begitu, Kang Nur, tidak banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ditampung dulu, nanti kita ini udah hampir jam 9:30. Saya beri kesempatan ke Bang Irwan dari Kota Solok, barangkali apa yang bisa di-share terkait isu lingkungan. Tadi sudah coba dipancing oleh dari Henry Jawa Barat bahwa ada beberapa program di bidang pertanian. Nanti Kang Hoer mungkin bisa share. Karena di Solok kemarin teman-teman ada beberapa program ya, kebun apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-sharing Pak Irwan dengan kami dan teman-teman yang lain. Saya persilakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, Ketum, dan juga salam kenal untuk Bang Hoer ya dan semua teman-teman. Yang menariknya beberapa hari yang berlalu saya sempat baca itu Menteri Keuangan mengeluarkan pernyataan tentang adanya global disaster bencana nasional. Nah itu memang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup. Nah, tentu ini akan menjadi perhatian kita semua itu. Nah kemudian
yang tidak bisa kita hindari adalah semakin berkembang, semakin semua negara membangun, ya harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi itu semua berdampak kepada lingkungan, pemanfaatan lingkungan, eksploitasi lingkungan. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan ada beberapa kebijakan-kebijakan terhadap antisipasi atau upaya penyelamatan terhadap eksploitasi lingkungan yang sudah dilakukan. Nah, tentu kalau kita di Solok, di daerah mungkin untuk hal ini lebih menunggulah kira-kira apa program dan kebijakan dari WMI pusat nanti yang bisa dijalankan di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan di Solok, kita kemarin itu sempat punya program untuk kebun duafa. Nah, harapan kita sebenarnya kita bisa mendapatkan suatu lahan yang lebih luas, di mana di sana kita bisa berkebun memang. Tapi ternyata karena kita tidak punya lahan, kita tidak bisa dapatkan lahan yang luas, akhirnya kita coba skop yang lebih kecil, di lahan yang lebih kecil itu kebun edukasi duafa. Nah, di sana kita berharap nanti dengan lahan yang kecil, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada remaja, dan bahkan kepada anak-anak untuk hal yang sederhana saja. Bagaimana mereka bisa mencintai tanaman, kemudian menjaga lingkungan. Nah, tentu harapan kita kalau hal ini bisa berjalan dengan baik, program-program untuk lingkungan ke hal yang lebih besar itu bisa berjalan juga gitu. Jadi ada peran aktif masyarakat lah, ada peran aktif kita sendiri, dari masing-masing kita, mulai dari anak-anak yang pikirannya masih belum terkontaminasi, mereka keinginan untuk menjaga lingkungan itu. Jadi sementara seperti itu Pak Nur. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan kalau ini bisa baik tentu juga bisa kita lakukan juga di tempat-tempat yang lain. Demikian Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Irwansyah dari Sumatera Barat di Kota Solok. Memang selama pandemi ini sektor pertanian, sektor kelautan memiliki kontribusi penting dalam ketahanan pangan. Kita ingin sharing juga mungkin teman-teman dari Sulawesi, ada Saudara Mikdad, ada yang ingin disampaikan? Mikdad dari Luwu Utara, ada yang disampaikan? Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri Bang, hanya mengikut, belum ada yang bisa disampaikan karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Ini menarik ini sebenarnya Mas Samba ini Pak Nur, Kang Khoer. Kemarin ini mereka sempat dapat ujian ya, banjir bandang yang banjir itu membawa kayu malah itu. Jadi kalau kita lihat nih di Luwu Utara ini terjadi eksplorasi hutan besar-besaran kayak di hulu. Nah nanti ini saya ketuanya mungkin lagi karena tim lagi ikut latihan SAR ya, di Mas Samba ya. Oke, setelah Mas Samba ke Jambi ada Bu Hilda ya, yang punya Jambi nih. Balik lagi ke Sumatera nih, mungkin ada informasi. Riau. Oh Riau ini penggeraknya ibu-ibu nih. Mungkin ada yang bisa disampaikan, biasanya suara perempuan nih lebih didengar biasanya. Kak Hilda bisa join sharing terkait lingkungan di Riau. Masih sibuk editor ngedit kayak. Oke, teman-teman sekalian,
Pak Ucok? Ya, Bang. Langsung aja ke Kang Hoer ya. Baik, teman-teman, kita ingin mendengarkan kembali. Tadi ada beberapa selain problem, saya pikir ada mau lebih memperkuat wawasan terkait potensi yang bisa digali dari beberapa regulasi yang sudah keluar. Baik tadi ada hutan sosial, terus tadi tentang pembibitan dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau kita ikut dalam tadi pengelolaan tadi, kalau Kang Hoer tadi ke Taman Nasional dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di daerah, karena kita NGO atau kita LSM, bagaimana kalau kita mendapatkan hak misalnya pelepasan hutan dan lain sebagainya, jadi hutan sosial punya WMI gitu kan, ya gak usah luas-luas 100 hektar gitu kan. Nah, seperti apa nih kan? Oke, Kang Hoer, saya persilakan. Oke, terima kasih. Gini, jadi kalau dari sisi yang pembicaraan kita tadi memang butuh pendalaman biar semua paham tentang Undang-Undang Ciptaker. Yang masalah tentang AMDAL, tentang pemerhati, tentang pertimbangan, komisi pertimbangan, gubernur dilibatkan, bupati dilibatkan, para ahli dilibatkan, sekarang kan sudah nggak dilibatkan. Termasuk masyarakat yang kena dampak. Nah, masalah yang dalam AMDAL pasal 26 yang dirubah waktu itu. Yang kedua, ini yang butuh pendalaman ya semua kita. Yang kedua, karena ini sudah kejadiannya seperti ini, memang kita ada program di beberapa hal, terutama program, kalau dulu dengan perhutani ada LMDH, Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan. Nah, sekarang ada program perhutanan sosial. Dulu dengan LMDH memang mahal, perhutanan sosial 3% bagi hasilnya. Jadi lebih sedikit, lebih murah. Tapi kalau perhutanan sosial butuh perusahaan pendamping. Jadi dia ada perjanjian kerjasamanya, langsung dia ada perusahaannya, langsung dibawa dengan Dirjen Perhutanan Sosial. Nah, itu dengan Pak Bambang kita sudah connect, tinggal siapa di antara teman-teman yang mau melakukan proses kerjasama itu. Dan perusahaannya yang sebagai pendamping, biar masyarakat tidak kemana-mana, tinggal dijalani aja. Bagaimana caranya? Contoh kalau ada hutan pinus, dia ambil getahnya, di penyadapan getah pinus, itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat luas, ada perusahaan pendamping yang langsung. Atau perhutanan yang memang di satu kawasan, diproduktivitaskan mau nanam jagung, ada pendampingnya langsung. Jadi hutannya tidak rusak, terjaga, masyarakatnya produktif. Kalau tidak, hutannya rusak, masyarakatnya tani biasa-biasa aja, gak ada peningkatan apa-apa. Nah, itu kalau sudah ada, nanti secara detail, teknis, nanti di darat kita bicarakan. Yang kedua dari sisi program pertanian, insya Allah ya, kalau teman-teman memang menghendaki adanya pengembangan horti seperti jahe, pengembangan tanaman pangan, kedelai, jagung, padi, bisa didorong, bisa, sangat bisa. Terus pengembangan perkebunan, apalagi daerah teman-teman di sana juga sangat bisa. Daerah sawit rakyat, peningkatan sawit rakyat, replanting, peremajaan sawit rakyat, itu bisa diajukan. 1 orang 4 hektar. Satu kelompok tani 40 hektar. 1 hektar 30 juta rupiah. Itu peremajaan sawit, tapi harus sawit rakyat. Suratnya bawa, syaratnya mudah, KTP, surat tanah, kelompok tani, bawa ke Jakarta, ke Dirjen Perkebunan. Nanti saya ketemukan dengan teman-teman yang urus di Dirjen Perkebunannya. Jadi banyak hal program yang bisa didorong oleh teman-teman. Jadi yang selama ini rakyat punya kebun sawit tidak terurus, sawitnya karena dia dapat mungut dari sawit yang jatuh, yang tumbuh diambil jadikan benih, tidak produktif, nanti didorong benihnya yang baik-baik. Kalau ada sawit rakyat itu. Yang selanjutnya kalau urusan ada yang tadi tentang pengembangan perkebunan, itu yang barusan dari seluruh cengkeh, kakao itu coklat, pala, lada, yang terkait hal ihwal perkebunan bisa didorong. Termasuk sawit rakyat, walaupun itu dengan Badan Perkelapa Sawitan Nasional. Yang selanjutnya dari sisi program teknis, mangrove, itu juga bisa didorong, penanaman mangrove. Termasuk badan dengan masalah gambut. Nah, tinggalkan
Nanti insya Allah di tanggal 16 ke sana mungkin 3 bulan yang akan saya masa sidang di 3 bulan yang akan datang itu dari tanggal 16 besok kita bisa ketemu 1 harinya atau 2 harinya untuk pembahasan secara mendetil dan mendalam, dan tentu Pak Buyung dan teman-teman semua yang berminat membawa data segala macam nanti kita bisa dorong segala macam. Terutama kalau di bidang keterkaitan bidang pertanian harus ada kelompok tani yang direkomendasikan oleh dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat masing-masing. Oke, terima kasih itu informasinya Pak Nur. Terima kasih. Kita di darat lebih detail tentang teknis program, yang mudah-mudahan bisa teman-teman semua punya kemauan untuk melakukan proses maju, kemandirian tani kita, kemandirian usaha kita, walaupun bidangnya pertanian atau kehutanan atau gambut atau mangrove, maka insya Allah saya secara pribadi bisa insya Allah untuk mendorong teman-teman berkiprah di bidang-bidang yang tadi itu. Terima kasih atas pertemuan ini Pak Nur, semoga berkah semuanya ya. Mohon doa panjang usia semua, kita semua tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, dan tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Khair atas ilmu dan informasinya yang sangat berharga. Teman-teman sekalian, ini mungkin menjadi agenda besar menyongsong tahun baru 1443 Hijriah. Tadi banyak informasi, banyak potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh kalian. Ini lupa Pak Nur, izin selamat tahun baru Hijriah ya. Ini malam 1 Syuro. Mudah-mudahan kita banyak berzikir dan bersedekah besok, banyak rezeki. Amin, amin. Amin. Dan izin saya undur diri dari forum Zooming ini ya. Sebentar Kang Hoer. Itu kalau ada zakatnya mau bagi-bagi untuk apa bisa lewat WMI ya. Kita ada banyak program sosial ya. Amin. Pas saja di WMI secara detail di darat. Terima kasih Kang Hoer atas waktu dan kesempatannya. Selamat tahun baru. Nanti saya persilakan Kang Hoer untuk meninggalkan forum karena beliau ada beberapa agenda dengan kerabat dan partner beliau. Terima kasih atas kesempatan saudara-saudara sekalian. Seperti tadi diinformasikan Kang Hoer, semoga ini menjadi berkah kita mengawali tahun baru Islam 1443 Hijriah. Pak Ketum ada closing statement barangkali? Baik, kawan-kawan semua, sebenarnya banyak PR yang bisa dilakukan. Cuman saya nanti meminta ke Bung Dede Gusli Piliang atau Bung Ucok untuk membuat program turunan lah ya. Karena kalau semuanya ketum puyeng juga kepala saya ini. Banyak PR sebenarnya. Wilayah-wilayah tambang yang pasca eksplorasi kemudian tidak digarap dengan baik, tidak ada penanaman itu banyak. Mungkin kita bisa mengambil beberapa sampel provinsi yang bisa kita jadikan sebagai pilot project. Salah satunya yang real itu adalah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya, itu sangat luar biasa Bengkulu Tengah itu. Dan kemudian 2 itu ada satu lagi eksplorasi alam, ini keluar lagi Pak Yondra ya. Itu ada di Sumatera Barat itu di Solo Selatan itu luar biasa, pertambangan ilegal juga terjadi di sana. Kemudian kalau untuk Jawa Timur nih bisa nih Jember ini, bagaimana Tumpang Pitu itu bisa dilakukan pendekatan untuk penanaman kembali. Nah, untuk Mas Sambal di Luwu Utara juga kasusnya itu juga. Saya yakin yang terjadi banjir bandang kemarin itu akibat pembalakan liar ya. Pembalakan liar saya tidak tahu apakah itu karena PT ataupun pribadi. Nah, nanti coba dipelajari apa sebabnya sehingga terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa dan menelan korban tersebut. Jadi kawan-kawan, pekerjaan di lingkungan hidup ini banyak isu-isunya. Tapi tadi itu isu-isu strategis yang bisa kita lakukan gitu ya di lembaga ini. Kalau hal-hal kecilnya kita melihat juga lah kalau terkait pemanasan global, kerusakan hutan, rusaknya ekosistem laut segala macam itu isu-isu turunan yang terjadi. Tapi kalau kita melihat secara besarnya ya itu tadi apa yang dipaparkan oleh Kang Khoer tadi karena dia berada di DPR RI mungkin kita bisa sinergikan nanti pada wilayah-wilayah strategis ya. Mungkin Sulawesi bisa kita plot juga untuk wilayah pilotnya, Sumatera Barat, Bengkulu atau wilayah-wilayah lain nanti siap untuk menggarap pilot project nanti seperti itu. Oke itu Pak Nur. Baik, terima kasih Bang Ucok
tadi beberapa kali dicolek sama ketum. Jadi ada beberapa agenda mungkin terkait advokasi dan lingkungan hidup. Dicoba kita sharing lagi, ada satu session lagi. Kemarin mau tawarkan kita ada semacam sedikit pengenalan paralegal. Nanti akan kita coba Bang Ucok sharing. Tadi ada beberapa isu jadi Bang Ucok. Pertama, isu apa yang akan diadvokasi dan bisa di-share ke teman-teman mungkin tadi terkait data ya. Tadi Pak Kang Hoer menantang data mana, pasti satu daerah aja. Kiranya bisa sharing dengan beliau, nanti ikut RDP ya, rapat dengar pendapat dari masyarakat mana di DPR. Nah, mungkin ini bagian dari proses advokasi terkait tadi yang lingkungan hidupnya. Yang kedua turunannya lagi mungkin nanti terkait pendampingannya tadi. Ada beberapa potensi di pertanian maupun kehutanan yang bisa digarap. Seperti pengadaan bibit, terus tadi peremajaan, replanting, dan lain sebagainya. Bang Ucok ada closing statement? Silakan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Buyung, Bang Nur, dan teman-teman Wahana Muda Indonesia dimanapun berada. Intinya berkaitan dengan advokasi, terutama yang konsen di lingkungan, insya Allah sesuai arahan ketum siap kan, insya Allah siap. Nah tentu kan sebelum melakukan aksi tentu harus ada kajian yang dalam. Jangan sampai baru dengar sesaat tanpa melakukan kajian malah membuat kita blunder. Nah ini kan harus dilihat akar masalahnya. Apalagi kan yang banyak terjadi persoalan terkait eksploitasi lahan, terutama itu lahan baik itu milik negara maupun yang berstatus hak atas tanah itu sendiri. Nah, cuman kan konflik-konflik itu kan tidak bisa dihindari. Ada yang senang, ada yang merasa dirugikan. Nah, ini kan harus fokus. Jangan sampai ketika melakukan advokasi tanpa menggali persoalan. Jadi kan banyak persoalan-persoalan yang kita dapat itu kan persoalan-persoalan yang sudah terjadi dan memakan waktu yang lama. Dan ini kan ibarat benang kusut. Nah ini yang harus kita urai. Contoh, saya pernah diminta pendampingan terkait persoalan pembebasan lahan jalan tol di Lampung. Nah, persoalan ini kan terjadi sudah 3 tahun yang lampau. Nah, kenapa masyarakat minta dilakukan pendampingan? Ya karena persoalan itu tidak terselesaikan juga. Tidak terselesaikan sehingga terjadi benang kusut. Nah ini kan tentu jadi persoalan karena kita tidak dari awal, jadi tidak memahami konstruksi persoalan itu sendiri, yang akhirnya hanya mencari gambar atau asumsi yang bisa dilakukan. Nah ini yang jadi catatan ketika ini ada masalah kayak di yang Bang Buyung sampaikan di Lumsum kan itu. Lumsum itu
konflik yang sudah bertahun-tahun dan sampai detik ini masih terjadi kan. Nah, baik itu yang merasa memiliki maupun tidak memiliki. Nah, ini kan banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, kemarin saya diajak penelitian di Indramayu terkait kebakaran Balongan. Nah, artinya kan media kan memframing bahwasannya ini udah selesai. Ini sudah selesai. Nah, seakan-akan respon yang cepat dan tidak ada masalah. Nah, tanpa kita turun ke lapangan, maka kita akan percaya dengan framing yang dilakukan media. Nah, ini yang minimal kita hindari kan. Nah, setidaknya ketika dapat informasi, maka harus digali informasi tersebut. Gitu. Nah, makanya kan sesuai tadi yang disampaikan Bang Nur, menarik untuk membuat pelatihan paralegal, terutama yang konsen pada persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Nah, bagaimana proses pendampingan itu sendiri, bagaimana menggali informasi. Perlu diingat dalam penyampaian seorang klien, nah porsi kebenarannya itu hanya 50%. Nah, kecuali kita sudah benar-benar menggali sampai pada pihak yang berlawanan. Nah, ini kan tinggal di kombin aja. Mungkin itu ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Selamat tahun baru Hijriah. Baik, Pak Nur, Pak Nur, sebentar. Jadi teman-teman, tolong nanti teman-teman semua menyiapkan diri dan juga anggota yang lain, relawan yang lain. Bahwasanya kita akan menggelar pelatihan paralegal ya. Sementara lewat Zoom meeting dulu. Mungkin nanti Bang Dede Gusti Pliang bisa menyiapkan juga makalah berkas materi-materinya ya. Jadi pelatihan paralegal ini sangat penting ya. Baik itu berkaitan dengan hukum pidana, perdata atau advokasi lingkungan gitu Bang Dede ya. Nah, ini saya pikir semua relawan kita harus bisa ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan permasalahan hukum, kita tahu celah-celahnya seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, bukan kita sebagai pengacara atau lawyer, tapi memang kita harus mengetahui dasar-dasarnya seperti apa sih, bagaimana sih ketika kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini yang saya rasa sangat penting juga bagi kawan-kawan yang suka dengan advokasi lah ya, menemui permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi nanti tolong nanti Bang Dede Gusli Pliang siapkan jadwalnya kapan sehingga kita bisa menggelar pelatihan itu juga. Jadi kita matangkan sehingga teman-teman seluruh wilayah bisa ikut. Bisa Bang ya? Ya, ini Pak Yondra nih paling penting nih, Yondra nih Solo Selatan nih. Ini Solo Selatan ini kasusnya ini luar biasa ini, lingkungan hidupnya ini. Ini di sana ada pertambangan emas ya. Ada pertambangan, tahu nih banyak yang resmi apa ilegal ini, saya kurang tahu. Coba sharing dulu Pak Yondra, karena terakhir itu kita ngangkat kasus ada Cina ya, China itu ngambang di hutan, dalam hutan Solo Selatan. Bahkan ada yang menarik sekali, ini pernah saya sendiri melihat itu tentara tidak pernah latihan perang di sana, tapi tiba-tiba dari batalion ke sana gitu loh. Ada sejenis kayak show of force di dalam hutan sana. Nah, konon kabarnya terjadi persaingan antara institusi nih, antara institusi coklat dengan hijau terkait dengan alat berat yang beroperasi di sana. Nah, saya pikir nanti Pak Yondra dan teman-teman bisa nih untuk ikut paralegal ini sangat penting gitu ya.
Nah, coba Pak Yondra sharing dulu sebentar dari Solo Selatan ini. Saya belum dengar suaranya mata-mata nih. Coba sebentar Pak Nur. Kata kasih dulu. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Ketum Pak Nur. Salam kenal Yondra dari Solo Selatan. Barangkali menyikapi tentang tambang atau apakah namanya kita sebut tambang rakyat atau tambang ilegal atau peti, barangkali ini merupakan situasi yang cukup sensitif. Kenapa disampaikan saya sampaikan sensitif? Tambang rakyat sampai saat ini emas gitu ya, belum ada izin untuk penambangannya itu. Meskipun dari pimpinan daerah sendiri sudah mengupayakan agar pertambangan emas ini bisa legal gitu untuk masyarakat, terutama untuk kesejahteraan. Nah, kendala lainnya tentu ada isu lingkungan, pemakaian bahan-bahan kimia yang tidak tepat sasaran, yang tidak terkendali atau tidak terkontrol gitu. Nah, di samping itu juga ada semacam kecemburuan, sementara para pemilik modal besar itu bisa dengan leluasa melakukan pengambilan emas itu. Nah, sementara hingga saat ini rakyat sendiri, masyarakat itu secara legalnya tidak bisa itu. Nah, itu kondisi pertambangan. Saya rasa dimanapun kondisi seperti ini sama itu. Nah, barangkali untuk masyarakat itu tentu butuh makan. Ini bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat sekitar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, barangkali sosialisasi itu tetap sangat penting. Di samping sosialisasi solusi lain itu adanya semacam peluang usaha lain bagi masyarakat di Solo Selatan, sehingga ketergantungan terhadap emas itu bisa dikurangi. Mungkin beberapa waktu yang lalu entah 16 kalau tidak salah, 16 atau 8 orang itu tertimbun longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Sangir Batanghari. Nah, ini sangat kita sayangkan, penggalian emas tanpa prosedur keselamatan juga, tanpa izin. Nah, tentunya bencana ini meninggalkan duka bagi keluarga. Nah, barangkali di WMI juga nanti mungkin kalau bisa ada semacam program-program untuk pelaku tambang ini, mungkinkah peluang usaha atau skill yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga ketergantungan terhadap tambang bisa berkurang. Barangkali demikian Ketum Pak Nur. Terima kasih. Baik. Pak Nur, nih rupanya ada Ketua WMI Bengkulu nih, Bung Beni Sulaiman Musa ini. Ya, Suya ya. Coba kita suruh ngomong dulu. Pak Beni, Bung Suya. Pak Beni bisa cek, Son? Siap. Siap. Iya, makanya saya agak pangling karena di laptop ini ternyata berkumis sekarang. Ya, silakan nih di wilayah Bengkulu ini salah satu wilayah yang agak rentan sebenarnya. Sama dengan, jadi ada beberapa kasus, Masamba itu Luwu Utara banjir bandang ya, karena di hulu habis. Solo Selatan juga beberapa kali mengalami banjir bandang juga, akibat hutan juga habis. Kemudian di Bengkulu kemarin juga terjadi seperti itu, walaupun ada kasus yang pembukaan pintu air ya, tapi memang lagi-lagi hutan di Bengkulu itu memang habis.
Mau beberapa kali bukit pun ke atas itu sudah habis karena karena eksplorasi hutan untuk tambang maupun untuk perkebunan. Coba nih Bengkulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketum, Sekjen, dan rekan-rekan ketua-ketua wilayah WMI di manapun berada. Kalau di Bengkulu, kebetulan Bang, kalau persoalan lingkungan hidup nih, apalagi yang dibahas tentang perhutanan sosial, Beni kan di 2008 lah ya, 2008 sampai 3 tahun lah Bang. Itu mendampingi memang di 3 kabupaten untuk HKM, hutan kemasyarakatan. Waktu itu. Sebelum disahkan yang sekarang. Jadi memang kompleks memang. Cuman alhamdulillah kan ada outputnya, disahkan perhutanan sosial itu wujudnya. Menarik memang kalau kelembagaan kita WMI ini itu ambil bagian di situ memang. Cuman betul memang masuknya melalui advokasi gitu. Ada dampingan lah, dampingan di perbatasan itu. Gitu. Nah kalau di Bengkulu ini sudah banyak yang garap ini untuk persoalan perhutanan sosial. Banyak NGO yang bermain di situ gitu. Terutama misalkan saya contohkan Walhi lah ya. Nah kalau ada memang kebijakan gitu loh, kita bisa ambil, bagus juga Bang gitu kalau untuk di WMI. Nah kalau persoalan kebencanaan, balik lagi ke apa yang bisa kita lakukan di Bengkulu kan gitu. Dan memang kendalanya itu harus upgrade sumber daya sih. Positif upgrade sumber daya gitu. Itu perlu sumber daya yang berkapasitas yang memang paling tidak dia cepat belajar, cepat bisa action lah ya, cepat bisa melakukan sesuatu lah. Kayak contoh menarik kalau misalkan memang ada kajian atau training tentang advokasi itu gitu. Bagus memang gitu. Nah kalau untuk di kita Bang di Bengkulu untuk kelembagaan WMI memang belum masuk ke ranah lingkungan hidup Bang. Lebih spesifik ke sana belum, karena kita masih program yang kalau bahasa Pak Dempo itu yang kecil berimpact besar tapi dilakukan konsisten untuk eksistensi kelembagaan WMI. Kayak berbagi Jumat ya, berbagi Jumat itu tetap terus dilakukan oleh kawan-kawan. Kemudian kalau sekarang tuh kita mau lagi garap sunatan gratis ya. Barusan tadi Beni ngantarkan penawaran ke Bank BPD sama Basnas gitu, untuk sunatan gratis. Kita coba bisa kerja sama mereka gitu. Nah itu Bang kalau di Bengkulu situasi dan kondisi. Dan alhamdulillah kalau kantor berkat Pak Dempo yang selalu mengawal, kita sudah ada kantor bagus, rumah 1, 2 kamar, sudah ada penunggunya cewek juga. Mantap. Jadi memang ini kita memang perlu melakukan pelatihan paralegal. Jadi ini VJ-nya sama Pak Dede Gusli Piliang. Nanti berkoordinasi lah sama UOS lah ya, UOS yang memang dia di dunia hukum lah ya. Jadi semua teman-teman nanti bisa belajar dan bisa melakukan advokasi lah di lapangan. Minimal ketika sudah ada basic bisa tahu. Tapi Bengkulu ini menarik apabila kemudian kita jadikan di wilayah pilot project ya. Itu kalau di Bengkulu Tengah itu di Tabak Penanjung itu banyak
kawasan tambang ya. Karena saya tahu nih Bengkulu ini juga ada pemain tambang juga ini WMI Bengkulu ini. Bukan pemain tambang ya, pengelola tambang ya. Tambang batu bara, saya tahu betul. Nanti koordinasi sama Roma. Roma kemarin itu sempat menawarkan saya. Kalau memang WMI siap, lakukan program tanaman kembali. Nah, berarti apa? Dengan kata lain tuh tinggal teman-teman WMI-nya saja sebenarnya. Karena ada program penanaman kembali lahan yang sudah digarap. Nah, ini pun sebuah kewajiban bagi perusahaan melakukan penghijauan kembali. Gitu juga dengan Solo Selatan ini. Cuman kita tidak tahu di Solo Selatan ini tambang yang legal tuh yang mana, yang ilegal yang mana hari ini. Subhat statusnya. Tapi Bengkulu bisa kita jadikan pilot project. Nanti karena Dempo ini lagi advokasi juga terkait dana CSR perusahaan tambang yang gelap ya selama ini dialirkan kemana. Jember gitu juga. Nah, Jember itu kan luas tuh, Banyuwangi tuh sampai Tupang Pitu kan ya. Nah, itu juga bisa dikelola lah isu-isu lingkungan hidup ini. Jadi nggak capek-capek nanam terus Mas. Mereka punya kewajiban itu memberikan bibit ya. Sampai selesai lah seperti dibilang Khoir tadi, apakah itu mau ditanam kembali, apa mau dijadikan perkebunan segala macam, dan itu ada budgetingnya, programnya di kementerian. Nah, ini yang diperlukan pada teman-teman. Jadi ilmu advokasi paralegal kita harus punya. Jadi nanti Pak Sekjen mungkin bisa agendakan dengan matang Pak Dede Gusli Piliang kapan waktunya sehingga kelasnya memang full ya, full yang ikutin. Sayang kalau seandainya kelas paralegal ini tidak banyak pesertanya. Jadi saya harap nanti dari Bengkulu kah, Sulawesi kah, Jawa Barat kah, Sumatera Barat kah, atau Jawa Timur. Nah, nanti siapkan teman-teman terbaik untuk mengikuti kelas paralegal. Minimal kita tahu gitu seperti apa dan bagaimananya. Mungkin itu Pak Nur. Terima kasih teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengganggu acara teman-teman. Semoga dengan nanti tahun baru Islam ke 1443 Hijriah kita mencoba shifting paradigm, mencoba menggeser paradigma kita untuk tadi mungkin mencoba pesannya ketua dari Bengkulu mengupgrade kembali kemampuan kita lah, minimal kita dulu selain orang lain, mengupgrade, meningkatkan pemahaman kita baik itu terkait kemanusiaan dan lingkungan itu sendiri dan bagaimana kita memperbaikinya, dan kita ikut andil berperan serta dalam upaya-upaya penyelamatan kemanusiaan dan lingkungan ini hingga memiliki impact sosialnya mungkin nanti untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, semoga dengan Bismillah, kita coba Bismillah, tahun baru Islam ini menjadi spirit untuk kita mulai menata, mengkonsolidasi diri, mengupgrade apa-apa yang masih kurang dan lain sebagainya. Tadi banyak gagasan, banyak informasi, banyak peluang yang bisa diserap sebenarnya. Hingga ini menjadi langkah kecil kita. Semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan barokah dan hidayah pada kita semua. Dan tahun baru 1443 Hijriah ini kita songsong dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif hingga bisa memiliki dampak positif juga untuk masyarakat. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang belum nampak mukanya kita foto session bersama ya. Coba dibuka ininya, kita foto. Videonya dimunculkan. Videonya dimunculkan teman-teman. Satu. Dan. Reski mana Reski? Ya, dimunculkan wajahnya ya. Riau nih. Jabar siapa nih? Refrijal M mana M? Belum muncul M. M. Oke. Garis terlambang. Jabar. Oke. Nggak apa, langsung mulai. Oke, 1, 2, 3. Selamat tahun baru Islam dong, ini semua dong. Oke. Tahun baru Islam 1443 Hijriah. Oke, 1, 2. Yandra, 1, 2 ya, selamat tahun baru Islam.
Oke, udah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Sebentar, Pak Nur. Ya. Ini saya mau ngasih PM untuk Solo Selatan nih, Pak Yondra. Ini kemudian ada Pak Iwan Firdaus juga. Jadi nggak apa-apa, Solo Selatan susun kepengurusan sendiri ya, nicahkan diri di Solo Raya lah. Karena apa, kasihan juga Pak Irwan kalau harus mundur-mandir ke sana. Cuman kalau untuk backup program mungkin bisa. Cuman kalau Pak Irwan yang ke sana terus, kasihan juga tambah longsor terus nanti di sana Solo Selatan. Ya Pak Yondra ya. Kita akan koordinasi dengan Wino juga dan kawan-kawan lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa sampaikan jadwal untuk pembentukan pengurus Solo Selatan. Gitu. Ya. Oke Pak Irwan ya, bisa Pak Irwan ya, boleh ya? Oke, benar, Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WMI. Aktif, cerdas, peduli. Oke ya semua ya. Oke. Siap. Terima kasih ya semuanya ya.